Shalom, perkenalkan nama saya Puji Rosyana Sinaga dengan NIM 210104023. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 6. Pada video kali ini terkait tentang penugasan UTS mata kuliah Praktek Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang diampu oleh Ibu Marina Letara Nababan. Baiklah, soal nomor 1 ialah mengenai jelaskan bagaimana implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, serta berikan contoh dalam penjelasan Anda. Baiklah, kita berangkat dari manajemen. Manajemen merupakan suatu proses pengaturan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dalam sebuah kegiatan agar terjadi secara efektif dan efisien. Manajemen merupakan proses yang penting dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan dasar ataupun tahapan awal dalam sebuah implementasi manajemen. Pada perencanaan ini merupakan proses yang sistematis untuk menetapkan tujuan dan menentukan cara untuk mencapainya. Dalam konteks pendidikan dan pelatihan, perencanaan mengacu pada proses merumuskan tujuan dan menentukan strategi dan juga metode, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan ini menentukan arah dan juga perencanaan ini memastikan efektivitas dan juga efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang akan digunakan dalam sebuah kegiatan pelatihan dan pendidikan. Pada perencanaan, hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin merencanakan suatu pendidikan dan pelatihan adalah melakukan analisis kebutuhan atau need analysis. Need analysis merupakan proses mengidentifikasi kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang dimiliki saat ini dan juga kompetensi yang ideal untuk mencapai tujuan. Yang kedua ialah penetapan tujuan dan sasaran pelatihan. Nah, setelah pelatihan teridentifikasi, hal selanjutnya ialah melakukan penetapan tujuan dan juga sasaran pelatihan. Hal penting juga yang harus dilakukan dalam perencanaan ialah penyusunan rencana anggaran pelatihan dan juga penetapan waktu, tempat pelaksanaan, dan hal-hal yang perlu direncanakan dalam pelatihan agar pelatihan tersebut terlaksana dengan baik. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam sebuah pendidikan dan pelatihan. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan struktur serta penugasan kerja untuk mencapai diklat secara efektif dan efisien. Tujuan dari pengorganisasian dalam diklat ialah untuk membagi tugas dan juga tanggung jawab. Pengorganisasian ini membantu membagi tugas dan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan diklat seperti instruktur, fasilitator, staf, administrasi, dan juga peserta diklat. Selain itu, pengorganisasian juga menciptakan koordinasi dan kerjasama yang baik. Dalam menciptakan koordinasi dan kerjasama yang baik ini, perlu dilakukan pengorganisasian yang baik. Hal-hal yang dapat dilakukan yang pertama, menentukan struktur organisasi diklat. Nah, struktur organisasi diklat ini disesuaikan dengan tujuan diklat, seperti adanya penanggung jawab, ketua panitia, dan tim pelaksana. Yang kedua, menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam diklat, seperti membuat deskripsi pekerjaan yang detail untuk setiap peran dalam diklat. Adapun tahap yang selanjutnya ialah mengenai pelaksanaan. Setelah direncanakan sebuah rencana, hal yang selanjutnya dilakukan adalah pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan dalam manajemen pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu fungsi yang penting dalam pelaksanaan diklat. Pelaksanaan ini mengacu pada tahap di mana sebuah rencana yang telah dibuat dalam diklat ini diimplementasikan. Adapun fungsi pelaksanaan ini mewujudkan tujuan diklat dan bertujuan untuk mewujudkan segala rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan. Fungsi pelaksanaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi diklat dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Yang selanjutnya ialah evaluasi. Fungsi evaluasi dalam manajemen pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen pendidikan dan pelatihan. Evaluasi mengacu pada proses pengukuran dan penilaian efektivitas dan efisiensi diklat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
tujuan fungsi evaluasi yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan suatu diklat. Fungsi evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan diklat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga memberikan umpan balik. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada instruktur, fasilitator, peserta diklat untuk meningkatkan kualitas diklat di masa depan. Adapun contoh penerapan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dalam sebuah diklat ialah yang pertama, perencanaan. Organisasi ataupun komunitas BEM ingin melaksanakan diklat demi pemenuhan keterampilan yang harus dimiliki oleh anggota-anggota BEM. Hal pertama yang dilakukan oleh anggota BEM ataupun ketua BEM ialah dengan melakukan analisis kebutuhan terhadap anggotanya. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk mencari kesenjangan-kesenjangan ataupun keterampilan-keterampilan yang ingin ditingkatkan pada anggota-anggotanya. Setelah ditemukan keterampilan ataupun kesenjangan dalam analisis kebutuhan, maka akan dilaksanakan ataupun ditentukan tujuan ataupun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan diklat tersebut. Tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Pada tahap pengorganisasian ini, tim panitia akan dibentuk dan tim panitia ini akan diberikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan diklat. Nah, setelah perencanaan dan pengorganisasian dilakukan, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Setiap rencana yang telah disusun oleh tim panitia akan dilaksanakan pada tahap ini. Pada tahap ini, Ketua BEM akan melaksanakan diklat, di mana diklat tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dari anggota BEM tersebut. Dan juga setelah dilaksanakan akan ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan tahap penilaian terhadap pelaksanaan dari kegiatan diklat tersebut. Pada tahap evaluasi ini akan menilai fasilitator ataupun peserta serta panitia yang bekerja pada organisasi diklat demi pemenuhan kompetensi dari suatu organisasi BEM tersebut, sehingga ada feedback ataupun masukan yang akan diberikan kepada panitia pelaksanaan diklat tersebut. Soal nomor 2, jelaskan bagaimana cara melakukan analisis kebutuhan sebagai tahap awal dalam perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Analisis kebutuhan dalam pendidikan dan pelatihan ataupun diklat merupakan proses untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi antara kompetensi yang dimiliki saat ini dengan kompetensi yang ideal untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan juga kesenjangan kompetensi yang ada pada peserta, sehingga diklat yang dirancang dapat tepat sasaran dan juga efektif dalam mencapai tujuannya. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis kebutuhan sebagai dalam tahap perencanaan, yang pertama, mengidentifikasi kesenjangan dalam organisasi. Dalam mengidentifikasi kesenjangan dalam organisasi ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan kinerja, yaitu perbedaan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja aktual atau kinerja yang sekarang. Yang selanjutnya, kesenjangan pengetahuan, yaitu perbedaan pengetahuan yang dibutuhkan dengan pengetahuan yang dimiliki, dan kesenjangan keterampilan, yaitu perbedaan antara keterampilan yang dibutuhkan dan juga keterampilan yang dimiliki. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data tentang kebutuhan dan kesenjangan kompetensi peserta diklat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis data pada sebuah organisasi. Yang selanjutnya ialah menganalisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kesenjangan kompetensi yang paling penting. Dan hal selanjutnya ialah pengembangan rekomendasi, yaitu untuk mengembangkan rekomendasi program diklat berdasarkan hasil analisis data. Analisis kebutuhan dapat menggunakan data yang diperoleh sebelumnya yang melalui observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Selain itu, analisis kebutuhan juga dapat dilakukan dengan metode SWOT, yaitu dengan mengidentifikasi S atau strength, yaitu kekuatan dalam organisasi tersebut, dan W atau weakness ataupun kelemahan dalam organisasi tersebut, serta opportunity ataupun peluang, serta threat ataupun tantangan dalam organisasi tersebut. Soal nomor 3, ceritakanlah tentang analisis kebutuhan yang dilakukan oleh kelompok Anda. What, why, when, where, who, how, mulai dari perencanaannya hingga tahap pelaporan dan pelatihan apa yang telah direncanakan.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa analisis kebutuhan ini diartikan sebagai suatu proses sekaligus menentukan prioritas. Dapat dikatakan bahwa analisis kebutuhan ini merupakan suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan atau kondisi yang diinginkan atau seharusnya dengan kondisi apa yang ada. Adapun kami melakukan analisis kebutuhan ataupun observasi terhadap kelompok penenun di Perumnas. What? Apa? Kami melakukan analisis kebutuhan kepada kelompok penenun di Perumnas Langkitang yang merupakan kelompok bertenun yang berdiri sejak tahun 2015. Nah, kelompok ini beranggotakan ibu-ibu rumah tangga di Perumnas Langkitang, Tapanuli Utara. Jumlah anggota kelompok ini berjumlah 28 orang. Nah, perkumpulan ini ditujukan untuk mempersatukan dan mengumpulkan semua pertenun yang ada di Perumnas Langkitang. Yang selanjutnya, why? Mengapa kami melakukan analisis kebutuhan pada organisasi ataupun komunitas ini? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa komunitas ini merupakan komunitas penenun yang ada di Selangkitang. Menurut kelompok kami, penduduk yang berada di Perumnas ini merupakan komunitas yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan bertenun ulus maupun mandar yang menjadi salah satu mata pencaharian mereka dalam sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa ulus merupakan salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kami merasa kami perlu melakukan analisis diklat untuk menganalisis kebutuhan mereka. Menurut kelompok kami, komunitas ini perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bertenun seperti yang dikatakan mereka bahwa bertenun merupakan salah satu mata pencaharian mereka, serta mereka masih kurang mengetahui atau kurang banyak mengetahui mengenai hal-hal dalam bertenun. Yang selanjutnya ialah when, kapan. Kami melakukan analisis kebutuhan ini kepada anggota-anggota ini dan berencana membuat pelatihan pada mereka setelah melakukan analisis kebutuhan, yaitu pada bulan Juni tanggal 2 hingga tanggal 7. Pelatihan ini kami adakan selama 1 minggu, di mana banyak pembelajaran yang akan kami rencanakan pada 1 minggu ini. Yang selanjutnya, where, di mana. Setelah kami melakukan analisis kebutuhan dan kami merencanakan pelatihan yang cocok pada organisasi ini, kami berencana untuk melakukan perencanaan ataupun diklat di Perumnas, dikarenakan kami menganggap bahwa Perumnas merupakan salah satu tempat yang strategis, di mana seperti yang kita ketahui bahwa pada komunitas ini merupakan sebagian dari ibu rumah tangga. Oleh karena itu kami merasa bahwa tempat tersebut strategis kepada mereka. Yang selanjutnya, who? Kami melakukan analisis kebutuhan ini kepada anggota penenun yang ada di Perumnas dan kepada ibu-ibu yang merupakan anggota penenun yang berdomisili di Perumnas. Kami melakukan wawancara ke beberapa anggota dan juga penyebaran angket kepada anggota, seperti wawancara kepada Ibu Lydia Panggabean, Ibu Benget Sinaga, dan juga Ibu Elizabeth Siregar serta Ibu Jessica Hutauruk. Dan juga kami melakukan pembagian angket kepada mereka. How? Bagaimana? Pada proses pelaksanaan analisis kebutuhan, kami awali dengan mendatangi organisasi tersebut dan mencari informasi mengenai organisasi tersebut. Setelah kami mencari informasi mengenai organisasi tersebut, kami melakukan wawancara kepada beberapa anggota dari kelompok penenun tersebut. Selanjutnya, kami membagikan angket ataupun kuesioner kepada mereka. Setelah itu, mereka mengisi angket tersebut dan kami menemukan ataupun mendapatkan data mengenai mereka. Setelah kami mendapatkan data, kami menyusun dan merekomendasikan diklat merupakan salah satu jawaban dari setiap kesenjangan ataupun permasalahan dari mereka. Seperti yang kami lakukan seperti yang kami lakukan analisis kebutuhan, data yang kami dapatkan bahwa mereka masih kekurangan pengetahuan ataupun keterampilan dalam menenun berbagai macam tenunan seperti icar moror dan juga tuntuman simata. Selain itu, mereka juga kurang mampu dalam pemasaran hasil tenun mereka untuk yang lebih luas. Oleh karena itu, kami merencanakan pelatihan pengembangan keterampilan dalam bertenun. Dalam pelatihan tersebut, kami akan
merencanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bertenun, dalam menambah motif, dan juga bagaimana memasarkan hasil tenun mereka melalui media online seperti yang banyak digandrungi masyarakat saat ini. Soal nomor 4, jelaskan secara singkat isi dokumen proposal ataupun TOR kegiatan diklat yang telah Anda susun. Kami dari kelompok 4 melaksanakan atau membuat TOR mengenai pengembangan keterampilan penenun di Perumnas. Yang pertama, latar belakang. Bertenun ulus ini merupakan warisan budaya turun-temurun masyarakat Batak. Kelompok penenun di Perumnas Silangkitang ini merupakan kelompok penenun yang berdiri sejak tahun 2015 yang beranggotakan ibu-ibu rumah tangga di Perumnas Silangkitang. Bertenun ini merupakan mata pencaharian mereka, dan juga pada kelompok penenun ini masih mengandalkan tradisi turun-temurun, di mana masih banyak anggota dalam kelompok penenun ini belum memiliki keterampilan yang lebih baik lagi dalam bertenun. Oleh karena itu, kami melakukan analisis kebutuhan dan menemukan kendala, yaitu di bagian kurangnya pengetahuan mereka dalam keterampilan bertenun yang lebih modern ataupun bertenun yang digandrungi oleh banyak orang. Selanjutnya, tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini ialah untuk meningkatkan keterampilan ibu rumah tangga dalam membuat beragam jenis ulus, sehingga kualitas dan keragaman ulus tersebut yang dihasilkan dapat lebih baik dan berkembang lebih baik lagi. Nah, pelatihan ini juga bertujuan untuk membantu para penenun dalam memasarkan dan mempromosikan hasil tenun mereka melalui platform media sosial. Yang selanjutnya ialah manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan ini yang pertama untuk membantu meningkatkan keterampilan para anggota penenun di Perumnas dalam bertenun, dan juga membantu kemampuan para anggota penenun dalam membuat motif dan juga variasi dalam menenun, serta mempromosikan dan juga memasarkan hasil tenun mereka melalui platform media sosial yang saat ini. Dan hasil yang diperoleh dalam melaksanakan diklat yang pertama, peserta dapat memahami pelatihan yang dilakukan, dan juga setelah selesai diklat yang kami lakukan, peserta diharapkan bisa membuat satu ulus ataupun mandar dengan motif yang baru dan jenis variasi yang baru. Yang selanjutnya ialah rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun tema yang kami usungkan ialah pelatihan pengembangan keterampilan dalam bertenun. Adapun rencana waktu pelaksanaannya ialah Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 sampai Jumat tanggal 7 Juni 2024. Kami melakukan kegiatan ini selama 1 minggu, dimulai pukul 10 sampai pun pukul 3 dan bertempat di Perumnas. Adapun narasumber yang kami rencanakan ialah Chandra Fernando Sitorus, dan pesertanya adalah seluruh anggota kelompok penenun di Perumnas Silangkitang. Untuk informasi pendaftaran dapat diakses melalui link Google Form yang telah kami bagikan, dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta. Yang pertama, peserta harus mendaftar melalui Google Form dan juga membayar biaya pendaftaran kepada panitia, dan juga peserta wajib mempersiapkan dan membawa alat tenun yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan diklat, dan juga peserta diwajibkan membawa bekal makan siang karena makan siang tidak disediakan oleh panitia. Dan terakhir, pada hari kelima, semua anggota diwajibkan membawa telepon genggam untuk keperluan pelatihan bagian promosi dan pemasaran. Untuk pembiayaan, pada kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan bertenun ini diadakan dengan pembayaran uang pendaftaran kepada para peserta, yaitu sebanyak 150.000 per peserta, dan peserta diwajibkan membawa alat tenun masing-masing yang akan digunakan pada kegiatan pelatihan. Untuk rincian biaya, seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa kontribusi dari peserta itu sebanyak 150.000 per orang, dan kontribusi dari panitia itu sebanyak 300.000 per orang. Dan juga untuk pada pelaksanaan diklat pelatihan pengembangan dan keterampilan dalam bertenun ini, ada cakupan materi yang direncanakan oleh
panitia yang harus diberikan oleh narasumber. Yang pertama, pada hari pertama yaitu mengenai pengenalan ragam motif tradisional dan juga modern yang diminati masyarakat. Pada hari kedua yaitu pengembangan motif tenun dan cara menentukan motif tenun pada peserta. Pada hari ketiga ialah tentang pengenalan jenis ulos yang baru saat ini seperti tuntuman simata dan juga pucak klasik. Pada hari keempat yaitu pengembangan keterampilan anggota dalam menenun jenis ulos, tuntuman simata dan juga pucak klasik. Dan pada hari terakhir ialah tentang pemasaran dan promosi hasil tenun yang menggunakan platform media sosial kepada seluruh anggota. Soal nomor 5, jelaskan kendala apa yang mungkin terjadi dalam manajemen diklat yang telah direncanakan oleh kelompok Anda, dan jelaskan apa alternatif solusi mengatasi kendala tersebut. Dalam pelaksanaan diklat mungkin terjadi kendala-kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan yang telah direncanakan. Adapun kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan diklat yang telah kami susun ialah yang pertama, kesenjangan waktu antara pelaksanaan dengan kesibukan para anggota penenun yang mayoritas ibu rumah tangga. Yang kedua, ketidakhadiran semua anggota kumpulan penenun di Perumnas Silangkitang. Tidak dapat dipastikan bahwa seluruh anggota organisasi mengikuti diklat yang telah dirancang. Mungkin banyak hal-hal yang terjadi sehingga mereka tidak dapat hadir dalam pelaksanaan diklat yang telah disusun. Yang ketiga ialah pemberian materi dan pelatihan yang cukup memakan banyak waktu dikarenakan kebutuhan dan keterampilan setiap orang ataupun anggota yang berbeda-beda. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa pelaksanaan diklat tersebut dilakukan selama 1 minggu ataupun selama 5 hari. Adapun alternatif solusi yang telah kami rencanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah yang pertama, menyesuaikan waktu dari anggota dalam komunitas penenun dengan pelaksanaan diklat. Kami akan mensurvei ataupun melakukan analisis tentang waktu senggang para anggota sehingga kami dapat melakukan diklat pada hari-hari tersebut serta jam-jam tertentu. Yang kedua ialah melakukan survei kepada anggota mengenai hari-hari di mana mereka tidak sibuk atau tidak memiliki pekerjaan di hari tersebut sehingga mereka dapat ikut dalam pelaksanaan diklat. Selain itu, diklat ini juga memiliki bayaran seharga 150.000 untuk uang pendaftaran. Kami rasa dengan adanya uang pendaftaran tersebut akan membuat para peserta ikut dikarenakan sudah membayar uang pendaftaran seharga 150.000. Dan juga adapun solusi yang mungkin terjadi yang kami rencanakan ialah dengan membagi ataupun menyesuaikan materi kebutuhan dengan kondisi dari para anggota penenun. Kami tidak akan memberikan materi dengan jangka waktu yang berlama-lama. Kami akan menyelang-nyelingi antara materi serta praktek sehingga tidak terjadi kebosanan antara narasumber dan juga para anggota. Selain itu, kami juga akan memilih materi yang relevan dengan kebutuhan para anggota sehingga anggota tidak mulai bosan ataupun anggota bisa menyesuaikan antara praktek dan juga pelaksanaan dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Demikianlah hasil jawaban dari ujian tengah semester saya mengenai manajemen pendidikan dan pelatihan. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.